Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Adik-adik mahasiswa, bertemu lagi kita pada mata kuliah Parasitologi 2 dengan kode TLM 217. Saat ini kita memasuki pada pertemuan ketujuh, yang mana pada tema ketujuh ini kita mengambil tema yaitu tentang Ordo Diptera, kemudian famili Culicidae. Adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Adik-adik sekalian, kalau kita mengamati atau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami saat ini, kita mungkin tidak asing dengan hewan yang kita bahas. Kita tengok, nah ini kira-kira nyamuk apa ini adik-adik sekalian? Ada yang tahu? Kemudian yang ini, nyamuk apa ini? Dan yang ketiga, nyamuk apa ini? Beda enggak ini? 1, 2, 3, tambah satu lagi nih. Ada yang tahu adik-adik sekalian? Mungkin bisa mengacungkan tangan atau mungkin Bapak tunjuk. Jadi, ya benar. Untuk yang pertama ini adalah nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes. Kalau yang untuk yang kedua ini apa ini? Nyamuk apa ini? Ini nyamuk, benar, nyamuk Culex. Kemudian yang ketiga ini dia beda gaya gigitnya, dia ada agak nungging gitu. Nyamuk apa ini? Ini beda dari dua yang sebelumnya. Mungkin dia dua sebelumnya itu gigitnya santai gitu. Kalau yang ini agak nungging gitu, berarti nusuknya semakin dalam. Nah, ini apa ini? Nyamuk? Benar, nyamuk Anopheles. Nah, yang ketiga ini mungkin jarang kita tengok ya, nyamuk kok ternak-ternik atau nyamuk warnanya ada kelap-kelip mengkilap gitu. Tapi ada kelap-kelip, biasanya kan hitam putih. Kalau ini agak coklat, namanya apa? Nyamuk apa? Ya, nyamuk Mansonia. Jadi, yang akan kita bahas dalam pertemuan ini ada anggota dari famili Culicidae itu ada beberapa sebenarnya, tapi yang mungkin yang penting itu adalah Culex, kemudian Aedes, Anopheles ya. Tiga ini mungkin yang sangat penting karena ini sangat penting dalam dunia kedokteran. Sebelum kita lanjut, kita mungkin tujuan pembelajaran kita ya, supaya nanti kita bisa memperoleh apa yang dituntut oleh kurikulum dan juga oleh prodi. Jadi adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, teman-teman mahasiswa dan adik-adik ini bisa melakukan identifikasi ya. Jadi ketika ditemukan, oh ini larva apa, itu bisa teman-teman sekalian. Jadi kawan-kawan bisa melakukan identifikasi jenis nyamuk berdasarkan mungkin sampel larva atau mungkin sampel dewasa ya. Yang kedua, teman-teman bisa memahami anggota dari famili Culicidae. Ini genus-genus yang penting itu contohnya Aedes aegypti dan Albopictus, kemudian Culex, Anopheles dan Mansonia. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pertemuan kita yang ketujuh. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan kita gabung ya pertemuan 7 dan 8 ini dalam bentuk project based learning ya. Jadi kita nanti akan membuat suatu penelitian, mungkin penelitian ringan semacam survei. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan kompetensi yang utuh ketika teman-teman bisa melaksanakan metode ini. Jadi metode pembelajaran yang pertama kita ceramah ya, nanti kita akan sedikit menjelaskan tentang konsep dari nyamuk sendiri, melingkupi klasifikasi, kemudian juga struktur tubuh, kemudian juga perilaku. Nah, kemudian juga ada diskusi kelompok, nanti kita akan ada semacam diskusi untuk menentukan apa ya, misalkan
teman-teman ini bagian metode apa yang akan digunakan untuk metode survei atau mungkin metode apa pembagian kelas dan lain-lain nanti kita akan dibahas dalam diskusi ya. Dan setelah diskusi nanti teman-teman membentuk kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini akan Bapak beri tugas untuk membuat proposal ya, proposal penelitian. Nanti akan ditentukan metode dan tempat-tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan survei. Kemudian juga ini yang terpenting ini ya tugas proyek Bapak ya. Jadi membuat proposal yang sederhana nanti akan kita bahas di minggu depan atau kita akan review hasil dari proposal teman-teman di pekan ke depan. Satu pekan ke depannya. Mungkin depan-depan tidak libur insya Allah kita akan mungkin kita tambah waktu dari mungkin 2 jam pertemuan kita tambah lagi nanti mungkin ya. Sehingga semuanya bisa terreview. Nah, kemudian yang tugas akhir ini teman-teman nanti mempresentasikan hasil dari project teman-teman. Jadi hasil surveinya nanti dituangkan dalam bentuk PowerPoint untuk kita berikan masukan dan bisa bila berkesempatan kita nanti akan publish ya. Publish mungkin kita cari jurnal-jurnal yang sesuai scope dan tidak terlalu sulit untuk masuk. Mungkin bisa Sinta 4, Sinta 3. Ya, mungkin untuk Sinta 1, 2 ini cukup berat tapi kalau misalkan memang hasilnya bagus kita akan berusaha bisa Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, adik-adik sekalian, kenapa ini nyamuk penting kita bahas dalam materi kita atau nih kurikulum yang dituntut oleh jurusan teknologi laboratorium medik ya. Karena nyamuk ini apa ya mempunyai peran yang sangat besar dalam dunia kedokteran. Banyak sekali penyakit-penyakit yang imbasnya itu sangat besar. Ternyata salah satu faktor yang menyebarkannya ini hanya nyamuk kecil. Kalau di Al-Quran tuh Allah menyebutkan tuh apa nama permisalan tentang apa nyamuk. Jadi ngapa Allah kasih permisalan tentang nyamuk? Artinya nyamuk ini meskipun kecil ternyata punya imbas yang sangat besar. Nah, kita akan tengok kira-kira apa tuh imbasnya yang besar. Tapi sebelumnya saya mau tanya teman-teman, ada yang tahu enggak? Ini nyamuk ini menjadi vektor penyakit apa? Mungkin saya tunjuk saja atau teman-teman yang mau jawab. Oh, ya udah kalau enggak ya silakan jawab ya. Jadi benar salah satu yang paling penting ini adalah DBD atau dengue apa human dengue virus. Jadi penyakit demam berdarah kalau bahasa Indonesianya. Jadi disebabkan oleh dengue virus. Ini penyebabnya adalah salah satunya ini adalah dari genus Aedes. Contoh lagi, Culex. Contoh Culex ini yang nyamuk Culex penyakit yang disebabkan apa? Ada yang tahu? Ya, kalau ini Anopheles, ada yang tahu juga Anopheles? Nah, jadi benar ya, Aedes tadi salah satu contoh dari kawan kalian. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan penyakit yellow fever virus. Ini penyakit kuning ya. Ini salah satu penyakit yang dulu di Perang Dunia atau masa kalau pernah dengar sejarah tentang demam kuning ini nih, yang disebutkan oleh nyamuk ini kalau pernah tahu penggalian terusan Suez. Ini banyak sekali korban yang disebabkan oleh penyakit ini yellow fever virus. Kemudian DBD atau dengue virus nih cukup besar juga pengaruhnya di Bengkulu ini. Kalau tidak salah ini jumlah kasus sampai 6.000 kasus ya. Meninggal berapa ya? Cukup besar juga prevalensinya. Kemudian chikungunya ini zaman sekarang mungkin jarang kita dengar, tapi zaman dulu sering sekali. Chikungunya ini mirip DBD tapi hanya linu-linu saja, nggak sampai separah DBD yang bisa jadi pendarahan di hidung, di mata, dan di daerah-daerah yang pecah pembuluh darah. Kemudian ada Zika virus. Nah, Zika virus ini termasuk virus yang sangat berbahaya karena
imbasnya sangat besar, terutama untuk apa kematiannya cukup tinggi kalau terkena Zika virus nih. Nah, kalau untuk kuleks apa, adik-adik sekalian? Ya, kalau kita tengok ya, kuleks nih nyamuk malam. Kita mungkin sering digigit, tapi mungkin nggak merasa kalau ini nih nyamuk bahaya, ini nyamuk yang menyebabkan eh, apa namanya, kalau orang nyebutnya itu kaki gajah atau elephantiasis ya. Jadi penyakit ini termasuk penyakit yang tidak mematikan, tetapi imbas yang sangat besar itu pengaruhnya untuk sosial, karena apabila terkena penyakit ini akan terjadi pembesaran baik di alat gerak bawah, misalkan kaki membesar disebut kaki gajah, kemudian atau tangan, kemudian ada beberapa yang maaf membesar di daerah skrotum atau di daerah payudaranya. Jadi tidak menyebabkan kematian, tetapi imbas sosial atau penyakit yang permanen ya, yang tidak bisa sembuh. Kemudian juga ada West Nile virus, ini juga di daerah Afrika ya. Kemudian Estelois encephalitis virus ini juga penyakit encephalitis. Kemudian ada Plasmodium relictum, ini termasuk malaria yang menyerang pada unggas ya, dari burung-burungan atau ayam. Nah, adapun Anopheles ini mungkin kita sudah sering ya terkenal kalau di Indonesia di beberapa tempat. Ini menyebabkan vektor utama dari malaria. Malaria di daerah perkotaan, kemudian malaria di beberapa tempat di daerah-daerah hutan ini juga disebabkan oleh Anopheles. Kemudian juga beberapa tempat Anopheles ini juga menyebabkan filariasis ya, misalkan di daerah timur, kemudian ada beberapa wilayah. Nah, tugas individu ini untuk adik-adik sekalian, coba tolong sebutkan jenis nyamuk dan apa penyakit yang dia sebarkan atau dia menjadi vektor apa. Nanti mungkin dibuat dalam bentuk tabel, enggak apa-apa, tabel. Nanti dikumpulkan ya, ini tugas individu. Tolong dibuat apa namanya sampai jenis ininya ya, spesiesnya ya. Misalkan filariasis nyamuknya apa, misalkan Culex quentifasciatus. Nah, kemudian di wilayah mana umumnya gitu. Jadi mungkin saya kasih contoh salah satunya seperti ini. Contohnya ya, ini penyakitnya apa, vektor apa, misalkan kan yang jadi vektor itu nyamuknya apa. Contoh ini penyakit protozoa plasmodium, misalnya malaria nih pada manusia. Contoh vektornya ini Anopheles aconitus, kemudian Anopheles maculatus, Anopheles sundaicus, Anopheles balabasensis, Anopheles barbirostis, dan lain-lain ya. Ini salah satu contohnya. Kalau misalkan filariasis ini contohnya, kalau untuk yang pedesaan ini ada Anopheles verauti, Anopheles barankovti, Anopheles punculatus. Kemudian yang di daerah timur nih, Anopheles barbirostis, ini adalah filariasis. Ada 3 jenis filaria kan. Ada Wuchereria barankovti, ada Brugia malayi. Kemudian ada satu lagi Brugia timori. Nah, jadi ini salah satu contoh ya, adik-adik sekalian, ini tugas mandiri. Kita lanjut lagi kuliah kita. Untuk nyamuk sendiri adik-adik sekalian terbagi dalam 38 genera ya, dari 38 genus, dan dari 38 genus itu ada sekitar 3.450 spesies ya, atau mungkin terbaru mungkin lebih dari itu ya, lebih dari 3.450 spesies, karena dengan ditemukannya PCR, mulai identifikasi jenis-jenis nyamuk mulai dibedakan. Oh, ini ternyata bukan dari satu spesies karena terjadi perbedaan yang sangat mendasar di ciri spesifiknya untuk urutan gennya misalnya kan. Nah, karena zaman lampau atau zaman dulu identifikasi atau mungkin taksonomi untuk jenis-jenis atau spesies nih banyak mengandalkan dari karakteristik fisik ya, misalnya warna apa namanya, warna sisik, kemudian ukuran, jumlah, dan lain-lain. Nah, kemudian ini contoh mungkin pengklasifikasinya. Mungkin ada kalau kita membedakan, oh ini nyamuk yang bermanfaat, ini nyamuk yang tidak bermanfaat. Mungkin kita juga menggunakan klasifikasi tradisional ya. Jadi ini contoh nyamuk-nyamuk yang merusak atau nyamuk-nyamuk yang menyebabkan kerugian. Contohnya yang subfamili Anophelinae ini contohnya
Kita tengok ya tadi Anopheles. Ini ada 3 genera dan dari sini ada sekitar 430 spesies. Ini banyak sekali. Kemudian yang subfamili Culinicinae, ini ada 34 genera ya. Ini masuk dalamnya Aedes, Culex, Mansonia, Haemococcus, Sobetes, Proropara, Pseuropara, bukan Praroro ya. Jadi Psaropora. Ada ini spesiesnya ada 2.930 spesies ini di total. Kemudian salah satu yang tadi klasifikasi tradisional yang mungkin ini nyamuk yang tidak bermanfaat, ini yang bermanfaat nih. Contoh nyamuk yang bermanfaat ini contohnya subfamili Toxorynchintinae. Ini kenapa bermanfaat nih? Karena kalau di alam ini karena ukurannya sangat besar, jadi dia bertugas membunuh atau memakan larva-larva nyamuk yang kecil-kecil dari nyamuk dari Anophelinae, kemudian subfamili Culinisae tadi. Jadi dia memakan itu ya. Ini ada 76 spesies nih, ukurannya lebih besar. Tapi juga satu sisi juga kalau gigit kita juga bikin kelenyang-kelenyang apa ya, bikin sakit. Nah, kalau misalkan kita main ke kebun, tiba-tiba ada nyamuk besar sekali gigit, nah itu bisa dimungkinkan itu adalah Toxorynchintinae. Jadi larvanya dalam keadaan dia bermanfaat, tapi dewasanya juga kalau tegang gigit dia juga sakit. Nah, kemudian untuk daur hidupnya, adik-adik sekalian, termasuk mempunyai metamorfosis yang sempurna atau disebut holometalobola. Holometabola atau holometabola ya. Jadi dia terjadi pergiliran keturunan atau pergiliran bentuk. Jadi atau metamorfosis. Kalau sempurna itu dari telur, kemudian larva, kemudian pupa dan dewasa. Kalau yang tidak sempurna itu contohnya larva, kemudian imago atau kemudian juvenil. Juvenil dulu baru imago. Jadi contoh kayak belalang, jangkrik itu tidak sempurna. Karena setelah telur dia nggak melalui larva. Kalau yang nyamuk ini dia telur, kemudian larva, kemudian dewasa ya. Nah, ternyata stadiumnya itu dari telur, kemudian larva, pupa. Nah, ini terjadi dua habitat yang berbeda ya. Untuk habitat telur, larva sampai pupa itu ada di air atau akuatik, kemudian stadium dewasanya itu ada di udara ya, bukan di udara sebenarnya ya di darat, tapi karena dia bisa terbang ya di udara. Jadi dia juga nempel ke tubuh manusia, masuknya darat atau darat. Nah, kemudian untuk proses dari mulai telur sampai dewasa itu bervariasi ya. Sangat dipengaruhi oleh suhu, kemudian kelembapan udara, kemudian makanan, musuh alami. Nah, ini musuh alami ini. Jadi nyamuk ini salah satu apa namanya sumber makanan dari banyak rantai makanan di atasnya. Misalkan burung walet itu makan nyamuk, kemudian cicak, kemudian apa lagi dan lain-lain tuh mereka memakan nyamuk. Katak, nah, itu nyamuk juga yang dimakan. Tapi karena dia punya strategi perkembangan yang sangat cepat, telur yang banyak, makanya nyamuk masih eksis sampai sekarang. Jadi ibaratnya yang dimakan jangkrik, dimakan cicak, dimakan katak itu hanya pajak untuk alam ibaratnya gitu. Dari saya dulu ini pajak untuk alam. Jadi memberikan pajak. Jadi karena mereka merupakan salah satu komponen penting dalam rantai makanan. Kemudian faktor genetik juga mempengaruhi ya adik-adik sekalian. Salah satu yang mungkin lagi ngetren sekarang itu adanya pelepasan nyamuk yang diinfeksi oleh bakteri apa Wolbachia ya apa namanya semacam Wolbachia. Wolbachia. Ini dengan harapan nanti nyamuk-nyamuk yang dilepas ini nih dia bisa menginfeksi ke nyamuk-nyamuk yang lain, yang mana Wolbachia ini dia menghambat adanya pertumbuhan dari virus dengue tadi ya, harapannya seperti itu. Meskipun ini masih taraf penelitian ya, masih belum, ya sudah diterapkan tapi masih ada pro dan kontra. Apakah ada etis melepaskan nyamuk ke alam, Wolbachia, yang mana Wolbachia meskipun tujuannya mulia ya tadi ya untuk supaya tidak terjadi transmisi demam berdarah yang cukup tinggi gitu.
Nah, ini juga jadi bahan ya, bahan pemikiran kita juga. Kira-kira metode apa yang paling tepat untuk penanggulangan demam berdarah ini selain nanti kita akan coba di project kita nanti mungkin salah satu simpulan yang ingin saya sampaikan atau ingin kita ambil bareng-bareng ya kira-kira metode apa ya yang paling tepat untuk menyelesaikan atau mengontrol eh, persebaran DBD yang sangat besar di suatu wilayah. Sekarang di desa A, di desa B, di desa C ini kok banyak sekali, besar sekali penyebaran dari apa namanya demam berdarah gitu. Nah, ini kita tengok siklus hidupnya ya. Jadi tengok siklus hidupnya mungkin kita tengok video sebentar. Nah, kita balik dulu sebentar mungkin. Ternyata tadi videonya kurang ini ya, tapi mungkin bisa kesempatan lain mungkin bisa saya tampilkan untuk video apa namanya perkembangan nyamuk kalau di saya singkatnya jadi nyamuk itu bertelurnya di air. Ya pertama sebelum bertelur kawin dulu ya, kawin dulu nyamuk setelah menetas, setelah dewasa itu, setelah fisiknya kuat nanti dia akan kawin. Setelah kawin nanti dia akan menyerap darah di tubuh manusia atau hewan yang jadi tempat kesukaan dia. Kemudian ini nyamuk nyamuk betina yang gigit ya, nyamuk dewasa, nyamuk nyamuk pejantan dia tidak gigit, tidak membutuhkan darah, dia hidup dengan meminum nektar ya. Sedangkan nyamuk dewasa yang untuk yang betina dia membutuhkan darah ini untuk perkembangan dari telurnya. Setelah telur mengalami pematangan, telur ini akan diletakkan oleh
nyamuk ini ke tempat-tempat yang menjadi penampungan air. Nanti posisi telurnya dan tempatnya ini masing-masing jenis nyamuk nanti akan berbeda. Nah, inilah nanti yang akan menjadi proyek kita. Nanti di mana saja akan ditemukan larva nyamuk, di mana saja, apakah di tempat penampungan air yang kotor atau di air yang bersih, kemudian apa di pot-pot bunga atau di celah-celah pohon yang berair. Nah, nanti ini adalah salah satu tugas proyek kita nanti selama 2 pekan ke depan ya. Nanti kita 1 pekan ini teman-teman membuat proposal, kemudian pekan berikutnya adalah survei ke lapangan, kemudian dilanjutkan lagi dengan identifikasi di laboratorium, kemudian nah, identifikasi ini langsung ya, adik-adik sekalian. Setelah ambil lapangan langsung ke lab kita periksa jenis nyamuknya apa berdasarkan ciri-ciri yang menjadi dasar klasifikasi. Misalkan ini Aedes, ini Aedes albopictus, ini Aedes aegypti. Oh, ini di mana ininya. Jadi nanti teman-teman sekalian di metode nanti parameter-parameter lingkungan juga diambil ya. Misalkan mungkin di foto tempat yang ditemukannya larva, kemudian suhu kelembapan atau mungkin gelap atau terang daerah situ mungkin bisa jadi parameter yang perlu di kalian sertakan. Nah, kemudian ini untuk strukturnya ya adik-adik sekalian ya, struktur nyamuk ya. Dia untuk dewasa ini ada 3 bagian, ada kepala, kemudian dada atau toraks, kemudian abdomen. Ini adalah kepala, kemudian ini dada, ini adalah abdomen ya. Jadi ini daerah kepala di sini, kepala sini, kemudian ini abdomen, toraks ini ya, ini abdomen ya. Kemudian dia punya antena nih ya, sepasang antena nih. Jantan sama betina ini berbeda. Nanti jantan ini biasanya lebih banyak cabang-cabangnya karena berfungsi untuk apa komunikasi terutama dalam masa kawinnya. Dia menyerap adanya feromon yang dilepaskan oleh betina. Kemudian ada mata majemuk di sini. Kemudian juga dilengkapi dengan mata tunggal ya, nyamuk. Kemudian ada toraks ini adalah dada ini dilengkapi oleh 3 pasang ini. Jadi pembeda antara kelas kelas ya kelas insekta itu serangga itu ada diptera, kemudian ada yang lain-lain itu berdasarkan jumlah kaki juga, jumlah kaki ya. Kalau insekta atau mungkin diptera ini jumlahnya kakinya 6 pasang. Nah, kemudian adik-adik sekalian, sayapnya dia ada sayap juga dilengkapi dengan ada di mesonotum dia di daerah tengah nih ya, bagian belakang. Dia juga dilengkapi dengan halter juga tapi kecil ukurannya ya. Nah, ini kalau untuk bentuk kepalanya ya adik-adik sekalian. Ini untuk betina ini lebih kecil ininya, apa namanya, antenanya. Kemudian kalau ini jantan, ini jadi jenis nyamuk ini berbeda juga. Ini kalau ini yang kedua ini adalah nyamuk Anopheles ya. Kalau yang atas ini Aedes, yang bawah ini Anopheles. Jadi ada ciri-ciri fisik nanti teman-teman kalau menggunakan metode penangkapan nyamuk dewasa nanti ini adalah salah satu kunci determinasinya. Jadi nanti setelah nyamuk ditangkap, mungkin teman-teman bisa membedakan dulu ini ordo apa ya, ini apa, ini genus apa, oh ini ternyata Anopheles, ini ternyata Aedes. Nah kemudian untuk torak sendiri adik-adik sekalian, ini torak juga ada bagian-bagiannya ya. Mungkin ini di belakang ini ada halter juga nih untuk sayap. Di belakang sayap ini sebagai alat keseimbangan ya. Ini ada posisi-posisinya juga. Nah, nanti warna di toraks ini juga menjadi penciri khas. Karena untuk yang nyamuk dewasa ini cukup ketat, cukup susah untuk membedakan satu jenis nyamuk dengan jenis yang lain. Karena ada hal-hal yang, oh ini ternyata ini Aedes. Misalkan apa Culex Cuencifasciatus, oh ini Culex soloensis barbirostis dan lain-lain ya, misalnya Anopheles barbirostis dan lain-lain. Ini salah satu menggunakan ciri-ciri yang sangat apa namanya detail sekali. Makanya untuk determinasi menggunakan kunci determinasi ini banyak faktor yang mempengaruhi ya. Misalnya sampel ini harus benar-benar fresh dan lengkap gitu. Kadang kita kalau nangkap nyamuk dewasa, ketika penangkap ternyata apa namanya sisiknya udah lepas sehingga padahal ini sisik yang jadi penciri antara satu jenis spesies dengan spesies yang lain. Misalkan dalam satu genus ya,
Misalkan Anopheles barbirostis dengan Anopheles yang lain gitu misalkan. Misalnya di sisiknya, kemudian warna apa jumlah warna apa misalnya mungkin buku-buku atau mungkin apa namanya penjarian dari sayap misalkan dia percabangan dan percabangan dari ruas apa jari-jari kalau misalkan kita eh, sayap itu kan ada ininya ya kalau kita ini kayak kayak penguatnya gitu loh misalnya apa ya. Nah, ini jari-jarinya kalau misalnya ya. Oh, ini bentuk kayak gini kayak gitu. Nah, meskipun sekarang kalau mau mudah ya menggunakan marker molekuler PCR gitu. Jadi nyamuk digerus, tinggal dideteksi. Oh, ini nyamuk apa gitu. Bisa menggunakan metode yang multiplex. Misalkan pakai yang sekali bisa untuk deteksi 10 jenis nyamuk. Bisa juga untuk apa? Mungkin satu-satu ya. Oh, ini dalam satu sampel ini bisa jret. Oh, ini ada dua jenis nyamuk. Nah, kita campur enggak apa-apa. Nyamuk, nyamuk, nyamuk satu misalkan kita dari traps ya. Ada 10 kita gerus, habis itu kita jalankan menggunakan PCR, menggunakan primer multiplex yang bisa mengenal berdasarkan panjang pendeknya band itu ada 10 jenis nyamuk yang bisa dideteksi. Nanti tinggal dibedakan ukuran apa namanya panjang bandnya ya. Nah, tapi ini eh, terlalu mudah gitu. Tapi kalau kita menggunakan kunci determinasi ini metode zaman dulu dan murah gitu. Tapi memang harus mendapatkan sampel yang sangat bagus. Nah, ini untuk yang bagian ekornya ya. Ekornya ini ada eksternal genitalia itu. Misalkan adanya clasper. Ini clasper ini semacam kayak kait ya untuk menjaga supaya apa namanya? Jantan dan betina ketika kawin tuh tidak langsung lepas karena kan tanamnya di udara ya. Kalau langsung itu kan kadang mereka butuh apa ya mekanisme tertentu misalkan untuk berpegangan dulu karena proses kawin ini tidak langsung singkat gitu. Kadang kita tengok nyamuk itu cukup lama juga dia ada beberapa detik lah di udara terbang bareng gitu. Nah, makanya mungkin dilengkapi dengan adanya nah ini adalah salah satu penciri juga ini nyamuk jantannya betina juga. Cuman yang paling mudah jantan betina itu dari antena. Kemudian ini sayap dia ya. Saya cerita tadi penjarian dari sayap ini ya. Misalkan ini bentuknya cabangnya seperti itu gitu misalkan. Nah, dilanjut lagi deh ya. Ini untuk area-areanya ya untuk lebih secara di dalamnya lagi ini ada kelenjar ininya, kelenjar salivari. Nah, ini biasanya kelenjar salivari ini kalau kita untuk penelitian nyamuk eh, yang penyebab filariasi ini sangat penting karena kelenjar lidah ini merupakan tempat untuk larva L1 sebelum larva L3 ya, maaf ya L3 itu kan sudah infektif manusia itu sebelum nyamuk itu gigit, kemudian dilepaskan ke kulit manusia, kemudian masuk ke tubuh manusia L3 dari filariasis. Biasanya dia akan tertampung dulu di kelenjar ludahnya ya. Ini adalah strukturnya ya. Jadi proboscis kemudian jadi nyamuk ketika gigit itu ternyata penusukannya labromandibel itu yang lain tuh memang didesain Allah desain ya bukan dengan sendirinya tapi menjadi bisa nusuk seperti itu dengan nah makanya apa namanya prinsip-prinsip yang ada di hewan nyamuk ini nih kadang digunakan untuk sebagai kayak jari apa suntikan yang bisa untuk misalnya diabetes itu untuk cetik gitu ternyata terambil. Tapi kalau langsung ditusuk ini cekik itu kan berat kayak kadang keras ya. Tapi kalau pakai metode itu kan sama kayak nyamuk. Nyamuk ditaruh dulu, kemudian baru ditusuk gitu kan. Ditempel dulu ke objeknya baru tusuk ke dalam. Sama kayak apa namanya? Apa jarum yang untuk ambil darah itu tempel dulu ujungnya baru cetik gitu. Jadi ternyata apa banyak dari alam itu menginspirasi untuk menghasilkan suatu apa ya alat-alat yang bermanfaat. Nah, ini adalah struktur dari Culicidai ya. Ini struktur apa namanya tubuhnya tadi. Oh ini apa namanya untuk yang larva ini ya. Larva ini telur juga. Jadi ada perbedaan jenis telur nyamuk Aedes, kemudian Culex sama Mansonia ini ada beberapa cirinya ini. Nah, nanti untuk detailnya mungkin kita akan bahas dan mungkin insya Allah kompetensi ini akan diperoleh ketika teman-teman nanti menemuinya di lapangan karena tidak nanti kalian akan nengok ini apa ini Aedes, Culex atau Mansonia atau Anopheles.
kalau ada telur seperti ini. Meskipun jarang kita dapat telur, tapi sering kita untuk Aedes aegypti kita sering tengok di apa ya, di tepi-tepi misalkan misalkan gelas atau tempat pot gitu ya, di ujung nih belum sampai ke air itu kadang ditemukan ada titik-titik hitam panjang ini adalah telur dari Aedes aegypti biasanya di situ. Nah, ini adalah larvanya ya, Dik ya. Larvanya ini bisa kita tengok nih. Ada bagiannya ini juga kepala, kemudian toras, kemudian dada, kemudian ada bagian-bagian yang lain ya. Kemudian ada ini sipon juga ini sebagai penciri fisik, kemudian ada sisirnya atau kom nanti juga menjadi dasar klasifikasi ya. Nah, ini abdomen ini 1, 2, 3, 4, 5 nih ada 8 ya, Dik ya. Mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 nih ada sisir yang penting untuk membedakan spesies Aedes aegypti dan Aedes aegypti. Misalnya di sini ada sisirnya nanti. Kalau sisirnya bergerigi-gerigi banget atau hanya sederhana itu membedakan antara Albopictus sama Aedes aegypti. Ini sangat penting juga teman-teman nanti ketika metode digunakan adalah metode menggunakan apa namanya larva. Nah, ini sangat penting nanti. Oh, kita dapat nih. Oh, dapat di mana? Meskipun secara lingkungan bisa dibedakan nih. Oh, kalau air jernih berarti Aedes aegypti. Kalau nyamuk keruh, air keruh, kemungkinan adalah Albopictus atau ini di daerah perkotaan atau di kebun-kebun gitu. Nah, kalau kebun-kebun Albopictus. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi, nah kadang kan Albopictus juga mampir ke kota, kadang kan di kota ada hutan-hutannya. Meskipun kadang yo sama juga. Aedes aegypti tidak dapat tempat untuk masuk rumah ya akhirnya di luar rumah. Ya seperti itu. Nelurnya gitu kan kalau udah ayam ya kayak ayam nelur kalau nggak ada petarangan ya ada nelur di jalan gitu misalnya gitu. Nah, ini adalah cirinya ya. Untuk yang ruas ke-8 ini ada yang sipon ya bentuknya kerucut nih. Ini yang membedakan antara Culex sama Anopheles sama Aedes. Untuk yang Culex ini biasanya lebih panjang dia, panjang, lebih panjang. Kemudian kayak trompet ya. Kalau untuk yang Aedes itu biasanya besar, besar tapi nggak begitu panjang, pendek. Sedangkan Anopheles ini tidak ada siponnya, biasanya seperti itu. Nah, ada segmen ke-9 ini biasanya membentuk regulator osmotik ya, biasanya untuk ini. Kemudian ini palp, pedal. Nah, ini untuk alat apa ya, alat gerak itu ya, geraknya itu alat pendorong. Kemudian adik-adik sekalian, lanjut lagi ya, perilakunya ya. Nah, jadi untuk ini nyamuk ini stadium dewasa ini tergantung dari jenis nyamuknya ya. Ada nyamuk yang memang dia eh yang pertama jenis kelamin ya biasanya kalau untuk yang jantan biasanya dia tidak masuk rumah karena dia memakan dari sisa-sisa dari nektar dan lain-lain ya. Dia di luar rumah biasanya kalau untuk yang nyamuk betina karena dia mau mengambil darah dia bisa masuk rumah kemudian atau mungkin dia akan bersembunyi di tempat-tempat yang mudah untuk mengambil darah misalkan di semak-semak dan lain-lain ya. Kalau di rumah mungkin untuk nyamuk Aedes aegypti misalnya di pakaian-pakaian atau di mana gitu ya. Kemudian juga umur juga mempengaruhi kondisi lingkungan, kondisi fisiologis. Kalau di Arab itu nyamuk itu kan daerah iklimnya kering biasanya dia nyamuk juga mencari tempat-tempat yang dekat air. Kalau nggak dia kekeringan dia. Di Arab juga ada nyamuk. Hubungan antara perilaku dan aktivitas nyamuk lingkungannya disebut. Nah ini binomik ini hubungan yang sangat erat nih ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh jadi ini mempengaruhi ya tempat perindukan. Biasanya nyamuk juga mencari tempat perindukan yang cocok. Misalkan contoh Aedes aegypti itu akan mencari tempat untuk bertelur ya di air-air yang jernih ya, yang mungkin dekat-dekat dengan lingkungan rumah, mungkin di vas bunga, di kamar mandi, kemudian tong-tong, kemudian di vas-vas apa ya, misalkan di atap, misalkan ada talang dan lain-lain ya. Kemudian juga di tempat istirahat, misalkan di apa gantungan-gantungan baju atau tempat-tempat yang berwarna hitam. Nah, kemudian untuk waktu aktif mencari sumber darah ini juga sangat dipengaruhi oleh apa ya? Juga ini hubungannya sama vektor sama penyakit yang disebabkan. Contohnya untuk yang Aedes aegypti biasanya kan siang hari ya dia. Ya, kalau yang siang hari berarti yang digigit nih yang melakukan aktivitas siang hari. Misalkan anak-anak sekolah dia akan gigit di daerah-daerah yang orang aktivitas di siang hari di sekolah di mana gitu kan. Nggak mungkin dia ke kebun karena apa ya? Ya, ya mungkin ke kebun juga karena ya, tapi jarang gitu. Kebun ini kan
Ada juga nyamuk kebun. Jadi udah pembagian zonasi gitu. Nyamuk kebun yang gigit nyamuk kebun. Kalau ini daerah rumah ya nyamuk Aedes aegypti. Kemudian mencari sumber darah ini untuk yang nyamuk misalnya Culex coenquin fasciatus itu malam hari, tetapi beberapa yang ada yang siang hari dan ada yang sore. Nah, ini nanti akan terjadi matching antara misalkan cacing yang dikeluarkan contoh untuk filariasis itu ada yang nokturnal, ada subvarian nokturnal. Jadi nyamuk ini nih biasanya menyesuaikan untuk apa namanya untuk mikrofilaria yang ada di darah yang keluar pada malam hari ini nyamuk ini yang menularkan. Nah, kemudian ada yang ternyata yang nyamuk gigit siang ini yang menularkan. Ternyata oh ini juga sistem sinkronis antara apa namanya posisi larva filaria atau mikrofilaria yang ada dalam darah ini menyesuaikan juga dengan vektor. Sehingga terjadi match. Kalau dia match biasanya akan terjadi penularan. Kalau enggak berarti kan terputus gitu. Jadi ada yang sub nokturnal, ada sub diurnal gitu. Kalau untuk filariasis, jadi ada makanya untuk pemeriksaan mungkin kita di materi sebelumnya ya untuk hematolog apa untuk cacing helmintologi kita mengenal cacing filariasis itu ada pengambilan darah di malam hari untuk satu tempat yang memang sini adalah sangat banyak untuk yang Wuchereria brandcofti misalkan. Oh, ini adalah nyamuknya dia sub nokturnal ya. Jadi kita ambil darah di pasien itu pada malam hari. Tapi ada beberapa tempat yang dia malah sebaliknya. Siang hari, oh siang hari ternyata mikrofilaria itu banyak di daerah tepi, di periferal itu pada siang hari. Karena nyamuk yang menularkan di situ adalah nyamuk siang gitu. Seperti itu. Kemudian itu yang sangat penting ya. Nah, tapi yang penting nih adik-adik sekalian ini tugas proyek kita. Tugas proyek kita ini adalah yang pertama nanti untuk minggu depan ya adik-adik ya. Buatlah kelompok minimal 10 orang. Ini kita kan ada 40 kelas. Jadi kita buat jadi 4 kelompok lah. 4 kelompok cukup mungkin ya. Kalau 5 takutnya kurang dari 10 orang. Ini 44 ya lumayan lah 11. Ada yang 12 mungkin tidak apa-apa. 10 minimal ya. 10 kemudian nah nanti masing-masing kelompok nanti membuat proposal adik-adik sekalian. Jadi kita akan membuat suatu penelitian ringan atau mungkin surveillance ringan untuk daerah-daerah yang di sini tinggi penularan DBD. Kita bisa ambil data dasarnya dari Dinas Kesehatan. Dan mungkin saya mengambil ya, karena banyak sekali mungkin di daerah-daerah ini kayaknya merata juga penyebaran dari DBD. Bisa di daerah saya ini, saya ditinggal di daerah Pekansabtu ini juga banyak ini kasusnya. Tetangga saya kemarin juga masih masuk rumah sakit. Kita ambil yang dekat kampus. Jadi dekat kampus ini kan kita udah familiar ya. Kita ambil yang untuk daerah dekat kampus lah mungkin ada 4 kelurahan ya, 4 kelurahan. Kita ambil untuk yang mungkin satu RT atau satu RW enggak apa-apa, tapi yang kira-kira daerahnya itu bisa diajak kerjasama. Nanti kita akan coba survei awal ya. Tapi teman-teman buat dulu proposal yang isinya nanti judul, kemudian tujuan, tinjauan pustaka, metode dan alat dan bahan ya. Nanti teman-teman sekalian mungkin saya sarankan metodenya misalnya kita menggunakan survei untuk pemeriksaan jentiknya saja. Jentik nyamuk karena kita bisa lakukannya siang ya. Jadi kita akan mengamati ambil jentik-jentik yang ada di alam, yang ada di lingkungan, mungkin di rumah masyarakat yang kita mungkin di satu RT itu kita temukan jentik di mana saja. Nanti kita akan gambar, kita foto dari mana saja itu ininya, mesti di tempat apa saja yang jadi tempat jentiknya. Habis itu kita ambil jentiknya, kita bawa ke lab untuk diidentifikasi. Kalau bisa jangan lama-lama. Untuk jentik sebenarnya lumayan bisa bertahan lama ya daripada dewasa ya. Jentik ini mungkin bisa lah sehari 2 hari baru kita bawa ke lab. Tapi kalau bisa misalkan kita survei pagi, besoknya lah langsung bawa kita ke lab ya. Mungkin diselang sehari-sehari. Nah, kemudian ini ada ya tinjauan pustaka. Teman-teman juga membuat tinjauan pustaka nanti ya. Cara kerja dan lain-lain ya. Kemudian proposal ini dikumpul pekan depan ya. Ya, nanti kita presentasikan atau kita tengok review dalam bentuk apa namanya? Word nggak apa-apa. Kita tengok di Word ya. Kita tengok nanti kira-kira ada masukan apa gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini wilayah ya kita bagi aja gitu ya. Nah, kelompok 1 lingkar barat. Nanti untuk wilayahnya kita tengok yang paling banyak terjadi penularan apa terjadi kasus ya. Kemudian Jalan Gedang, Padang Harapan, Nusa Indah. Nah ini survei nyamuk dewasa ini juga teman-teman bisa lakukan mungkin di dekat-dekat kos ya. Atau mungkin teman-teman yang misalkan lingkar barat di RT-nya kebetulan ada kawan yang ada di situ. Kalau memungkinkan bisa ditambah juga, oh saya nangkap nyamuk dewasa menggunakan net gitu. Saya malam itu misalnya di rumah-rumah itu ditangkepin gitu.
Tapi ini tergantung ya adik-adik sekalian, ini kalau saya sarankan untuk yang larva saja aja dulu. Mungkin teman-teman bisa ngambil mungkin di got-got atau di penampungan air itu lebih mudah daripada untuk nyamuk malam. Nyamuk malam itu mungkin nggak apa-apa lah teman-teman datang ke situ sebentar tengok nyamuk yang gigit di luar, tapi umumnya jarang. Gigit di luar tuh ya ada tapi susah ditangkap. Kalau di rumah lebih mudah mungkin tangkap pakai apa namanya net ya. Nah ini adik-adik sekalian project kita ya. Kita nanti insya Allah 3 pekan lagi, 1 pekan ini, pekan depan presentasi hasil proposal kalian, kemudian bekerja mungkin 1 minggu. Habis itu minggu selanjutnya itu mungkin kita nyusun laporannya 4 minggu lah. Berarti kita untuk 4 pertemuan ini kayaknya pertemuan kita. Nanti mungkin ada beberapa materi yang kita undurkan ya. Karena atau bisa tetap jalan yang pekan depan materi selanjutnya sehingga apa tidak mengganggu jadwal. Jadi ini juga nanti ada waktu tambahan untuk melihat project dari hasil kalian ya, adik-adik sekalian ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian. Mungkin di sini slide kita nggak tampilkan semua karena mungkin terlalu panjang. Nanti teman-teman kalau butuh, nanti bisa kita tengok di sini untuk larva Anopheles bentuknya seperti ini, larva Aedes seperti ini gitu ya. Larva Aedes aegypti, ciri-cirinya ya. Yang penting adik-adik sekalian nih, ini ya bentuk ini ada sisirnya di sini untuk membedakan Aegypti sama Albopictus. Albopictus nih ininya sisirnya ini sederhana di sini. Ini sama-sama sipon, ini sipon ya. Kemudian ini sisir bentuknya ya. Kemudian ini sang anal. Larva kuleks ini bentuknya ini lebih panjang ya ininya ya. Siponnya lebih panjang. Nah ini posisinya. Kemudian kalau yang beda banget tuh untuk yang Anopheles ya. Dia nggak punya sipon. Ini Anopheles ini ya. Anopheles ini nggak punya ininya. Nggak punya sipon. Ini kan ada panjang ini pendek sipon. Ini ciri khasnya ya. Nah, Mansonia ini suatu yang beda sendiri. Dia ini nempel di biasanya tumbuhan-tumbuhan air, misalnya yang gondok dan lain-lain ya. Ini biasanya nyamuk rawa kalau kita sebutnya Mansonia ini. Biasanya kalau kita survei jarang nemu kalau di rumah-rumah, kecuali rumah-rumahnya ada kolam-kolam ya, ada eceng gondok atau teratai dan lain-lainnya. Nah, ini eh, contoh tanamannya ya. Ini pupa juga demikian. Adik-adik sekalian mungkin itu yang apa namanya, yang kita sampaikan pada